Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tokoh kita yang ke-12, yakni Bara bin Malik. Bara bin Malik sang perindu surga. Ya, ia adalah saudara dari Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah Muhammad SAW, yang terkenal memiliki umur yang panjang dan meriwayatkan banyak hadis. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Bara bin Malik ini terkenal sebagai salah satu seorang sahabat yang memiliki keperwiraan dalam setiap peperangan. Ia pun memiliki cita-cita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keahliannya dalam berperang membuat Bara bin Malik ini tidak pernah absen satu kali pun dalam setiap pertempuran di masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Suatu hari Bara bin Malik ini jatuh sakit hingga para sahabat mulia lainnya menjenguknya karena khawatir. Melihat keadaan tersebut, dalam pembaringannya Bara bin Malik berkata kepada para sahabat tersebut, "Kalian jangan khawatir, aku tidak akan mati di atas tempat tidurku. Demi Allah, ia tidak akan menghalang-halangiku untuk menggapai syahid di jalannya." Cita-citanya untuk mati syahid inilah membuat Bara bin Malik ini amat pemberani di setiap pertempuran yang ia jalani. Pada perang Yamamah yang sempat kita singgung, di mana pada perang tersebut kaum muslimin melawan para pengikut nabi palsu yakni Musailamah al-Kadzab. Awalnya perang tersebut tidak berjalan menguntungkan bagi kaum muslimin, sehingga komandan perang yakni Khalid bin Walid menyuruh Bara bin Malik tampil ke muka. Hingga Bara bin Malik pun berkata, "Wahai penduduk Madinah, hari ini sekarang ini tidak ada lagi Madinah bagi kalian, yang ada hanya Allah dan surga." Perkataan Bara bin Malik ini membuat kaum muslimin semakin meningkat daya gedornya, sehingga peperangan menjadi berbalik dan kaum muslimin bisa mendesak pengikut dari Musailamah al-Kadzab ini hingga mereka harus berlindung dalam satu kebun. Kebun tempat berlindungnya para pengikut Musailamah al-Kadzab ini memiliki dinding yang cukup kuat sehingga kaum muslimin tidak bisa menembusnya. Nah, melihat kejadian hal itu, Bara bin Malik yang memang sedari dulu memiliki cita-cita untuk syahid, ia meminta kaum muslimin untuk melemparnya ke dalam sehingga ia bisa membuka gembok dari perkebunan tersebut dan kaum muslimin bisa menyerang ke dalam. Namun dengan pengorbanan pasti ketika dia masuk, ia akan diserang habis-habisan oleh para pengikut Musailamah al-Kadzab ini. Tetapi setelah melontarkan keinginannya itu, ia tidak menunggu kaum muslimin untuk melemparnya. Ia membanjat sendiri dinding dari perkebunan itu dan terjun ke tengah-tengah para pengikut Musailamah al-Kadzab, dan ia pun berhasil membuka pintu dari perkebunan itu sehingga kaum muslimin bisa menyerbu ke dalam. Karena aksi heroiknya inilah Bara bin Malik dalam perang Yamamah mendapatkan luka yang cukup parah, yakni sekitar 80 luka akibat pedang. Dalam peperangan yang lain di daerah Irak melawan bangsa Persia, Bara bin Malik ini pun sempat mendapatkan luka yang cukup parah karena strategi bangsa Persia saat itu adalah memiliki penggait-penggait di ujung rantai besi yang sudah dipanaskan, sehingga ketika ada orang yang terjerat rantai besi itu, mereka tidak akan punya waktu untuk melepaskannya karena rantai besi itu sudah dipanaskan. Salah satu yang terkena penggait rantai besi itu adalah saudara dari Bara bin Malik, yakni Anas bin Malik. Dalam upaya menyelamatkan saudaranya tersebut untuk membukakan rantai, ia harus menerima luka yang berat, yakni tangannya sampai melepuh hingga terambil daging-dagingnya. Namun luka-luka dalam peperangan tersebut hanya dianggap angin lalu saja oleh Bara bin Malik karena memang cita-cita sedari awalnya adalah untuk mati syahid. Barulah pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab terjadi perang yang amat dahsyat antara kaum muslimin dengan bangsa Persia yang bersekongkol dengan penduduk Ahwaz. Bahkan Khalifah Umar harus sampai mengirim surat untuk meminta bantuan bala tentara kepada Abu Musa al-Asy'ari dari Basrah dan juga kepada Sa'id bin Abi Waqqas dari Kufah. Komandan perang saat itu adalah Suhail bin Adi yang didampingi oleh Bara bin Malik. Peperangan ini dimulai dengan ajang 1 lawan 1, di mana Bara bin Malik yang memiliki keahlian dalam bertarung bahkan sampai bisa menjatuhkan 100 orang dari penantang Persia. Lalu setelah 1 lawan 1 ini selesaikan, barulah peperangan yang dahsyat bercampur baur antara kaum muslimin dan juga aliansi dari bangsa Persia. Melihat jalannya peperangan yang amat pelik, para sahabat yang lain pun menjadi teringat suatu hari Rasulullah Muhammad pernah bersabda, betapa banyak orang yang berambut kusut masai, berdebu, dan hanya memiliki harta 2 helai pakaian,
sehingga mereka dilupakan oleh manusia. Namun ketika mereka meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Salah satu dari mereka, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah Baro bin Malik. Maka para sahabat yang lainnya pun meminta kepada Baro bin Malik untuk berdoa. Lalu Baro bin Malik pun berdoa, "Ya Allah, kalahkanlah mereka, tolonglah kami atas mereka, dan pada hari ini pertemukanlah aku dengan Nabi-Mu." Maka doa dari Baro bin Malik ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perang ini Baro bin Malik menemui cita-citanya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tokoh kita untuk hari ini, Baro bin Malik, seseorang yang memiliki cita-cita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sabar menunggunya hingga Allah memperkenankan doa tersebut. Seseorang yang kehidupannya pun amat sederhana, tapi ketika ia berdoa, maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah hidup dari seorang Baro bin Malik ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di Tokoh Sahabat selanjutnya, masih dalam video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.